Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat iring salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam, sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang mulia ini kita kembali lanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Sahihul Bukhari. Dan insyaallah pada subuh kali ini kita masuk ke dalam bab yang ke-8 di dalam kitab yang kedua. Kitab yang kedua dalam Sahih Bukhari, judulnya Kitabul Iman. Dalam Kitabul Iman ini ada bab yang ke-8, diberi judul oleh Imam Bukhari pada bab yang ke-8 ini dengan bab Hubbur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal iman. Bab pembahasan tentang kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahagian daripada iman. Ini bab yang cukup penting, karena tidak mungkin kita bisa melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah kecuali melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan narah hubung yang menyambung kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak mungkin semua perintah dan larangan itu kita terima dengan lapang dada, kecuali jika memang kita mencintai orang yang membawa risalah tersebut. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam semua konteks dalam hubungan kita dengan manusia, apakah hubungan seorang anak dengan orang tua, ya, atau hubungan seorang murid dengan guru, itu aliran pengetahuan dari guru kepada murid atau kasih sayang orang tua kepada anak tidak akan didapatkan oleh murid atau oleh seorang anak, kecuali juga murid dan anak itu mencintai gurunya, ya, mencintai orang tuanya. Semata-mata, kata Imam Syafi'i dalam salah satu makalahnya, semata-mata kita mencintai orang yang membawa kasih sayang kepada kita, orang yang membawa pengetahuan kepada kita, itu 50% dari pengetahuan dan kasih sayang itu sudah kita peroleh. Nah 50% lagi itu butuh usaha, mujahadah di 50% lagi. 50% itu apa? Kita punya rasa enggak sama guru itu? Kalau dalam hati sudah benci dahulu, bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan dari guru tersebut? Kalau kita sudah benci dulu sama orang tua kita, bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan keberkahan kasih sayang dari orang tua kita? Itu tidak mungkin. Nah, wabil khusus Rasulullah itu posisinya dua sekaligus, ya. Yang pertama, beliau guru bagi kita, ya, karena beliaulah yang mengajarkan pengetahuan sehingga manusia bisa membedakan yang benar dan mana yang tidak benar, yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu coba bayangkan, ya, seandainya Islam ini tidak sampai ke tempat kita di Aceh, dan dulu kita harus akui dalam sejarah dikatakan Aceh ini salah satu pusat daripada ajaran agama Hindu, ya. Coba bayangkan seandainya anasir daripada ajaran agama Hindu masih ada di kita sekarang, ya, dengan keyakinan kita,
ya bahwa yang namanya manusia itu harus dimuliakan, kalaupun dia sudah meninggal tidak boleh dibakar misalnya. Tapi saudara-saudara kita Hindu itu kan mengkremasi mayit. Coba Bapak Ibu bayangkan, ya ini contoh kecil, contoh yang sangat sederhana. Seandainya Islam belum sampai ke kita, mungkin hari ini kita masih bakar-bakar mayit, Pak. Ya, ada orang meninggal dicot masjid, bakar mayit, kremasi ya itu ya. Nah, jadi alhamdulillah Islam datang, kita ndak lagi seperti itu. Ya, ini kan kita patut bersyukur kepada guru kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan mayit itu dimuliakan. Bagaimana caranya? Dengan difardu kifayahkan, ya dimandikan, ya dikafankan, bahkan kemudian didoakan, disolatkan, baru dikebumikan dengan baik-baik, ya kan? Nah, itu ajarannya Rasulullah, itu contoh yang paling sederhana. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus Bapak Ibu, beliau bapak spiritual kita, ya bapak spiritual kita, bapak ideologi kita. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, semua kita itu berinduk secara spiritual kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara spiritual, biologis kita punya bapak sendiri-sendiri. Nasab saya dengan nasab Bapak Ibu beda, karena secara biologis kita punya orang tua masing-masing. Tapi secara ideologis, secara spiritual, tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini kecuali bapaknya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian janda-jandanya Rasulullah itu dilarang sama Allah untuk dinikahi. Kenapa? Karena itu ibu spiritual sebenarnya. Ya. Wa ummahatu apa itu? Wa zaujatukum ummahatukum, ya, dan istri-istri Nabi Muhammad itu adalah ibu kalian, maka disebut dengan ummul mukminin, ibunya kaum mukminin. Nah, maka bab ini menjadi salah satu bahasan yang paling penting dalam ilmu hadis, karena tidak mungkin kita bisa memahami, bisa mengamalkan kalau tidak cinta dulu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dalam bab yang ke-8 ini ada dua hadis yang dikutip atau yang dituliskan oleh Imam Bukhari. Antara satu dengan yang lain punya kemiripan meskipun agak sedikit berbeda pada redaksi, ya, tapi dia mirip. Kita bacakan hadis yang pertama, hadis nomor 14. Haddatsana Abul Yaman, gurunya Imam Bukhari namanya Abul Yaman. Meskipun namanya Abul Yaman, beliau ini bukanlah orang Yaman, itu kunyah, ya. Kunyah karena anak beliau salah satunya bernama Yaman, ya. Beliau orang Homs, orang kita nyebutnya Homs, orang Arab nyebutnya Hims. Jadi nama lengkap beliau Hikam bin Nafi al-Himsi, salah satu kota di Suriah sekarang, ya. Ada kota di Suriah namanya Homs, orang Arab nyebutnya Hims. Nah, beliau ini orang di sana, seorang qadhi di masanya. Nah, Imam Bukhari sempat mengambil beberapa riwayat hadis dari beliau. Abul Yaman Hikam bin Nafi al-Himsi radhiyallahu anhu. Nah, beliau berkata, akhbarana Syuaib. Syuaib ini gurunya beliau, Syuaib bin Abi Hamzah. Nah, ini seorang wali kota Homs pada saat itu. Jadi ulama hadis yang juga sekaligus sebagai pejabat negara, ya, pejabat pemerintahan di masa kekhalifahan dinasti Bani Umayyah. Ya, Syuaib bin Abi Hamzah berkata, qala hadatsana Abu Zinad. Beliau mendapatkan riwayat ini dari seorang sigharut tabi'in, tabi'in generasi akhir, ya, yang bernama Abu Zinad. Populernya nama beliau Abu Zinad. Nama lengkap beliau Abdullah bin Zakwan radhiyallahu anhu, seorang sigharu tabi'in, tabi'in junior, tabi'in yang akhir-akhir, yang sudah hampir masuk generasi berikutnya, tabi'in, dan beliau orang Madinah. Ya, nama lengkap beliau Abdurrahman Abdurrahman bin Zakwan, tapi lebih dikenal dengan sebutan Abu Zinad. Nah, beliau menemukan riwayat ini dari seorang tabi'in besar, kibarut tabi'in, yang bernama Al-A'raj. A'raj ini bukan nama sebenarnya, ini panggilan, nama panggilan orang-orang pada masa itu untuk seorang tokoh besar tabi'in
yang bernama Abdurrahman bin Hurmus. Jadi dulu ada tokoh tabi'in besar namanya Abdurrahman bin Hurmus, tapi karena beliau jalannya kurang sempurna Bapak Ibu, kayak terpincang-pincang, agak mereng sebelah beliau jalan. Nah, orang yang jalannya pincang-pincang, enggak sempurna, enggak tegak, dalam bahasa Arab disebut dengan a'raj. Maka kemudian kelak beliau dikenal dengan nama panggilan tersebut dibandingkan dengan nama aslinya beliau, Abdurrahman bin Hurmus. Nah, sampai batas tertentu para ulama tidak mempermasalahkannya. Jadi kalau ada orang misalnya panggil kita bukanlah dengan nama pemberian orang tua kita, itu tidak menjadi masalah dalam dua konteks Bapak Ibu. Yang pertama, kalau orang tersebut tidak keberatan, ya, hei si hitam misalnya, nah, memang kulitnya hitam Pak, tapi orang Aceh ini banyak nggak jujurnya. Orang hitam diberi nama putih Pak. itu dikatakan sama Snok Hongkronyo dalam buku Aceher, salah satu kenapa dia menyebut orang Aceh itu tipe Aceh, ya, orang Aceh itu tidak bisa dipercaya omongannya, ada istilah tipu Aceh kata dia. Karena dari nama aja coba lihat, orangnya hitam pekat tapi namanya putih. Ya, jadi nah, itu keunikan di tempat kita di Aceh, ya. Jadi kita boleh menyebut orang lain tidak dengan nama pemberian orang tuanya. Yang pertama, kalau orang tersebut tidak punya keberatan, ya. Yang kedua, lita'rif, untuk mengetahui orang yang kita maksud itu siapa. Misalnya ya, dulu di Mesir kami Bapak Ibu, ada orang Aceh banyak yang namanya Fakhrul Razi. Waktu saya di Mesir itu, orang Aceh yang bernama Fakhrul Razi itu entah 3 entah 4 orang. Jadi untuk lita'rif itu maksudnya untuk membedakan Fakhrul Razi yang 1 dengan 2 dengan 3 dengan 4. Biasanya kami pakai nama tempat dia tinggal atau apa yang sering dia lakukan. Nah, kebetulan ada satu Fakhrul Razi, dia kerjanya di Mesir itu Bapak Ibu jualan boh manok masin. Jadi orang Mesir kan enggak paham dia. Pejruk boh itik masin enggak paham orang Mesir itu. Bagaimana caranya buat telur bebek itu kemudian asin, enggak paham orang Mesir. Nah, teman kita ini yang bernama Fakhrul Razi, salah satunya pinter sekali, dia jago sekali, dan dia bisnis itu, dia jual telur bebek yang asin itu kemana-mana, termasuk restoran Padang, restoran Aceh yang ada di Mesir, ya. Maka kalau ada orang tanya, Fakhrul Razi yang mana yang kamu maksud? Nyan Fakhrul Razi boitik masin. Nah, itu boleh, tapi dengan syarat yang pertama tadi, ya, orang tersebut tidak keberatan, dan yang kedua lita'rif, untuk membedakan antara satu Fakhrul Razi dengan Fakhrul Razi yang lainnya, itu tidak menjadi masalah. Nah, maka kemudian beliau lebih dikenal dengan sebutan nama panggilan ini, A'raj. Ya, padahal itu bukan namanya beliau, itu si pincang. Itu kalau dipanggil kan si pincang. Ya, ini kemudian di kita, di telinganya orang kita Pak, orang Indonesia enggak masalah, karena kita enggak paham bahasa Arab kan, pikir A'raj, wah keren. Ya, syukur-syukur enggak ada orang kita kemudian baca hadis ini ada perawi namanya A'raj, besok anaknya dikasih nama A'raj. Kenapa kamu kasih nama anak kamu A'raj? Lah, itu kan nama ulama besar. Nah, itu tanya dulu, maka perlu belajar di situ Bapak Ibu, ya. Jangan main serampangan saja. Saya punya kisah nyata Pak di kampung tempat kami tinggal itu, di Desa Lamkawi, tempat istri saya tinggal itu. Itu ada orang sana kasih nama anaknya Ghafilin. Ghafilin. Ghafilin itu artinya kan yang lalai. Ya, kita tanya sama bapak ibunya, kok kasih nama anaknya Ghafilin? Saya baca Al-Quran ada ayatnya Ustadz, ini ayat Al-Quran Ghafilin. Ya, saya bilang Fir'aun pun ada dalam Al-Quran Pak. Tersebut kan, Fir'aun dalam Al-Quran tersebut. Dan anaknya ternyata Bapak Ibu betul-betul lalai betul, tinggal kelas selalu lalai dia. Nah, akhirnya diubah nama sama orang tuanya karena masukan banyak dari orang kampung, enggak baik nama seperti itu, ya, karena memang Islam itu mengajarkan yang baik-baik, ya. Dulu sahabat Nabi yang enggak baik-baik diubah semua namanya sama Nabi untuk baik. Abu Hurairah nama beliau Abul Aswad, diubah sama Rasulullah menjadi Abdurrahman
ya, diubah sama Rasulullah. Maka diubahlah jadi namanya Muhammad Haikal. Tapi tetap orang-orang kampung tetap manggil dia Olin, Ghafilin. Enggak hilang, enggak lepas. Ya, ini sahabat tabi'in ya, kibarut tabi'in, A'raj, Imam A'raj an Abi Hurairah dari ini dia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama beliau dulu sebelum masuk Islam Abdul Aswad, tapi kemudian diubah sama Rasulullah menjadi Abdurrahman. Bapak beliau namanya Sakhrin, Abdurrahman bin Sakhrin. Beliau dari suku Ad-Dus, suku yang ada di Yaman, Ad-Dusi al-Yamani, karena beliau orang Yaman ya aslinya. Disebut Abu Hurairah karena beliau gemar memelihara kucing ya. Beliau punya banyak peliharaan kucing. Dalam manaqib Imam Abu Hurairah ya, manaqib itu biografinya Imam Abu Hurairah, diceritakan bahkan beliau punya sampai 60 ekor lebih kucing, dan itu beliau pelihara pada saat beliau tinggal di Masjid Nabawi. Kan beliau ini tidak punya keluarga, nggak punya family, nggak punya rumah di Madinah, sehingga tinggalnya di pojokan Masjid Nabawi. Nah, itu dikenal dengan istilah Ahlus Suffah dulu itu. Awal mulanya Bapak Ibu para sahabat enggan, ini kok tinggal sama kucing, banyak kucing masuk-masuk ke dalam masjid, sehingga sebagian sahabat ngelapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, gimana Abu Hurairah itu? Dia pelihara kucing dalam masjid, kucingnya masuk keluar masuk dalam masjid, gimana itu hukumnya? Ya syukur Bapak Ibu kita punya Abu Hurairah, sehingga kita sekarang jadi ngerti kalau kucing itu masuk keluar masjid tidak sampai harus kita sama masjidnya, tidak seperti anjing ya. Maka Rasulullah SAW kemudian berkata dalam hadis itu, innahunna min tawafina minkum wat tawafat. Kucing itu termasuk bahagian yang keliling-keliling, binatang yang hidup bersama dengan kalian. Maka kalau tapak kakinya menjejaki masjid, tidak sampai harus disama, tidak mesti harus disucikan, kata Rasulullah. Jadi kita beruntung besok kalau ada kucing masuk keluar masuk, nah itu tidak mesti disucikan tempat-tempat yang dijejaki kakinya oleh kucing tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Abu Hurairah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fawalladzi nafsi biyadih, demi jiwaku. Ini gaya sumpahnya Nabi Muhammad ya. Rasulullah jarang bersumpah wallah, meskipun ada dalam hadis tersebut. Misalnya dalam satu hadis, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, ada. Tapi yang paling sering Nabi Muhammad menggunakan sumpah dengan redaksi seperti ini, walladzi nafsu Muhammadun biyadih, atau walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang digenggamannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum, kalian itu tidak sempurna imannya, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih dicintai kepada dirinya, min walidihi, daripada orang tuanya, wa walidihi, dan anak-anaknya. Ini riwayat hadis yang pertama. Kita coba bandingkan dengan hadis nomor 15 yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam satu bab ya. Dalam riwayat hadis nomor 15 bunyinya, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi, tidak beriman kalian sebelum salah seorang di antara kalian lebih mencintai diriku, min walidihi, daripada orang tuanya, wa walidihi, dan anaknya. Ada tambahan, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia yang dia kenali. Kalau dalam riwayat pertama enggak ada kata wan nasi ajmain, maka riwayat yang kedua ini Bapak Ibu banyak lebih populer. Para mubalik kita itu lebih banyak menggunakan riwayat kedua dibandingkan riwayat yang pertama, karena lebih lengkap ya riwayatnya dibandingkan riwayat yang pertama tadi. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga saya lebih dicintai pada dirinya, min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, daripada anak-anaknya, wan nasi ajmain, dan daripada seluruh manusia yang lain. Jadi gini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita perlu kenal dulu Nabi kita itu sifatnya seperti apa ya. Nabi Muhammad itu
orangnya sungkanan. Sungkanan itu enggak enakan. Ya, itu nanti diistilahkan dalam ilmu tasawuf dengan nama jabrul khotir. Jabrul khotir itu orang lebih enak menderita diri dibandingkan harus menyusahkan orang lain. Itu namanya jabrul khotir. Kita cerita itu Bapak Ibu dalam surat Al-Ahzab kan ada sepotong ayat yang turun untuk ngusir sahabat Nabi yang kemarin di videokan di masjid ini, ayat mengusir tamu ya. Itu sempat tanya masa ada ayat mengusir tamu jamaah ya, tapi itu akal-akalannya orang media ini supaya banyak orang tertarik nonton, itu aja ya. Nah, tapi memang seperti itulah Nabi Muhammad, beliau orangnya nggak enakan meskipun beliau punya kebutuhan. Beliau kan pengantin baru malam-malam, kemudian para sahabat masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad ngajak ngomong lama betul Bapak Ibu. Padahal Nabi Muhammad ya pengantin baru mana kepingin ngomong lama-lama sama kita kan, kalau bisa wow akah dia kan, tapi Nabi Muhammad nggak ngomong seperti itu, nggak enak beliau ya. Nah, itu namanya jabrul khatir, sampai turun ayat Al-Quran wa idza tu'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis. Kalau kalian sudah selesai makan di rumah Nabi Muhammad, cepat-cepat pulang, jangan panjang ngomong. Fa inna dzalika yu'dzin nabi, karena itu menyusahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita punya karakter seperti itu, orangnya sungkanan. Nah, maka Bapak Ibu, salah satu sunnah Nabi Muhammad itu disuruh kita membahagiakan orang lain meskipun kadang-kadang kita merasa tidak nyaman. Nah, itu amalannya para nabi, amalannya para wali, amalannya para ulama, diistilahkan dalam ilmu tasawuf dengan jabrul khotir ya, itu istilahnya dalam ilmu tasawuf. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kaitan ini setiap kali turun ayat yang ayat itu memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada perasaan dalam diri Nabi Muhammad, sungkan betul baca ayat itu kepada para sahabat. Misalnya ya, kalau turun ayat Al-Quran, sungguh sudah ada pada diri Muhammad teladan. Nah, itu Nabi Muhammad sebenarnya sungkan baca ayat itu kepada kita. Jangan nanti disilah ini Muhammad muji diri gitu kan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tapi Nabi Muhammad tidak punya pilihan. Kalau beliau tidak bacakan ayat itu kepada para sahabat, beliau nanti dituduh ya oleh orang banyak menyembunyikan ayat Al-Quran, kitmanu ayatillah, dan itu kan sifat mustahil dari Rasulullah. Sifat wajib Nabi Muhammad apa? Tabligh, menyampaikan. Jadi Rasulullah harus menyampaikan. Begitu juga Bapak Ibu, misalnya turun perintah sholat, kemudian besok harinya Jibril ngajarin bagaimana sholat. Dalam sholat itu kan ada ucapan salawat, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita. Bahkan bukan hanya salawat kepada Rasulullah, kepada keluarganya Nabi dan kepada Nabiullah Ibrahim dan keluarganya Nabiullah Ibrahim. Itu diceritakan Bapak Ibu dalam kitab hadis. Awal mulanya Nabi Muhammad ngajarin orang untuk berselawat kepada beliau pada saat tahiyat sholat itu, sungkannya luar biasa Nabi Muhammad, nggak enakan beliau itu. Nah, tapi karena itu perintah, ya mau buat apa? Nabi Muhammad mau tidak mau, senang nggak senang harus mengajarkannya. Begitu juga misalnya pada saat Zainab bintu Jahsyin cerai dengan orang yang pernah menjadi anak angkatnya Nabi Muhammad, ya Zaid bin Harisah, dulu namanya Zaid bin Muhammad, kemudian dilarang bertabani, mengangkat anak dengan tujuan memutus nasab kepada bapak biologisnya, namanya berubah balik kepada bapak biologisnya Zaid bin Harisah. Cerai kemudian karena satu kepentingan untuk membuktikan dalam agama tidak ada hubungan apapun anak angkat dengan bapak angkatnya, Allah memerintahkan Nabi Muhammad nikahi Zainab bintu Jahsyin. Tapi tidak dilakukan sama Nabi Muhammad. Gak enak lah, apa kata orang Muhammad menikahi istri anak angkatnya, itu kan jadi omongan. Tidak dinikahi. 3 bulan Pak perintah itu turun, sebelum nanti turun ayat falamma qada Zaidun minha watra. Sebelum turun ayat itu sudah ada perintahnya 3 bulan, tapi tidak berbentuk ayat Al-Quran, tapi tidak dijalankan sama Nabi. Gak enakan Nabi Muhammad itu, gak enakan. Tapi pada saat perintahnya dituangkan dalam Al-Quran, turun ayat falamma qada Zaidun minha watra zawajnakaha.
kami nikahkan kamu Muhammad dengan Zainab bintu Jahsyin. Nabi Muhammad tidak punya pilihan. Nah, maka kemudian Bapak Ibu para ulama dalam memahami hadis-hadis seperti ini itu tidak mengatakan Muhammad itu dalam konteks sombong, dalam konteks angkuh, tapi dalam konteks mendeklarasikan hak, ikrarul hak namanya ya, mendeklarasikan kebenaran. Nah, sampai batas tertentu itu harus wajib hukumnya. Ya, misalnya ginilah contoh yang mudah itu, mudah untuk Bapak Ibu terima. Bapak Ibu kan jalan-jalan sepanjang jalan di kota Banda Aceh, tulis nanti ketemu ruko atau ketemu toko atau ketemu tempat ada tulisan Bapak Fulan-Fulan bin Fulan SH MH misalnya ya namanya, konsultan hukum, ahli hukum pidana dan perdata. Pernah Bapak Ibu bilang sombong, ahli hukum sombong, pasang pamflet tulis ahli hukum perdata pidana? Pernah Bapak bilang gitu sombong? Enggak kan Pak? Enggak. Itu namanya ikrarul hak, itu namanya. Dia sedang mendeklarasikan dan itu harus dilakukan kalau dia memang ahli di bidang itu. Ada lagi Bapak lewat di rumah sakit ada tulisan pamflet dokter Fulan bin Fulan apa SMKes, SKes, SPOG macam lah namanya, ahli bedah dalam. Pernah Bapak bilang sombong ini dokter pasang pamflet? Enggak pernah. enggak pernah kan Bapak. Nah, ini sama kayak Nabi, beliau sedang ikrarul hak. Memang kenyataannya seperti itu Pak. Jadi tidak boleh kita memahami yang seperti ini sombong. Ya, kalau kita bilang itu sombong, dokter-dokter itu harusnya kita duluan bilang sombong. Di rumah sakit Zainal Abidin penuh dengan kesombongan. Karena banyak pamflet yang memuji diri sendiri, kan gitu seharusnya. Tapi itu tidak kita lakukan Bapak Ibu. Ya. Dan memang faktanya seperti itu. Nggak ada jalan bagi kita, bahkan untuk masuk ke dalam surga beriman sempurna iman kita itu, kecuali melalui cintanya kita kepada Rasulullah. Mari Bapak Ibu saya bantu pemahaman kita terhadap ini dengan satu peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah. Jadi satu hari Nabi Muhammad sedang khutbah di atas mimbar hari Jumat, tiba-tiba masuk seorang Arab Baduin. Arab Baduin ini duduk, kemudian dia menyimak khutbahnya Nabi. Setengah jalan dari khutbahnya Nabi itu ternyata ada hal yang membuat dia tertarik terhadap isi khutbah Nabi Muhammad, sehingga orang ini mengacungkan tangan. Jadi isi khutbahnya Nabi Muhammad itu tentang hari kiamat, cerita banyak tentang hari kiamat, sehingga orang ini membatin, sahabat ini membatin, ini Nabi Muhammad cerita-cerita terus tentang hari kiamat, tanggalnya kapan? Orang Arab Baduin itu orang kampung Pak, orang polos. Jadi dia tanya itu bukan untuk cari-cari kesalahan Nabi. Memang kan ada itu orang-orang kita, orang lugu ya kan? Itu orang Arab Baduin. Dan syukur kita punya sahabat seperti ini, sehingga kita tahu betapa pentingnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini Bapak Ibu duduk saat dengar Nabi terus ngomong tentang hari kiamat, maka orang ini tunjuk tangan, ya Rasulullah, Anda tiap hari ngomong tentang hari kiamat, tanggalnya kapan? Mata sa'ah, kapan itu datangnya hari kiamat? Ya, Nabi Muhammad tidak jawab langsung khutbah. Nabi Muhammad sambung khutbahnya itu, sehingga terjadi keributan kecil ya di saf-saf depan itu. Sebagian sahabat mengatakan innahu la yasma. Nabi Muhammad enggak respon, enggak kasih jawaban karena dia enggak dengar. Ada yang bilang innahu sami'a wa kariha ma qala. Sebenarnya Nabi Muhammad dengar, tapi kayaknya enggak berkenan dengan pertanyaan itu karena menginterupsi khutbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terjadi kegaduhan kecil. Maka kemudian Nabi Muhammad baru merespon sahabat tadi. Manisail, mana yang tadi nanya tadi? Saya ya Rasulullah. Tanggal berapa itu hari kiamat? Dia tanya. Jam berapa, tanggal berapa, kapan jadwalnya? Jangan ngomong-ngomong aja. Kemudian Nabi Muhammad balik tanya sama orang tanya tadi. Tidak penting tanggal itu, tanggal hari kiamat itu tidak penting. Yang paling penting madza addatalaha. Apa yang sudah Anda persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Nah, sahabat ini Bapak Ibu menarik. Ya Rasulullah, ma'addatulaha min kasrati shalah wala min kasrati siyam wala min kasrati zakah.
Ya Rasulullah, saya nggak punya banyak persiapan, sholat nggak banyak, puasa kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Ya zakat yang wajib-wajib saja. Tapi saya punya satu modal, kata orang ini. Walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Nah, saya itu betul-betul cinta sama Anda wahai Rasulullah. Kalau ibadah ya minimalis lah, sama kayak kita umatnya akhir zaman ini. Sama Pak, kita kan mana rajin-rajin betul ibadah itu kan. Siapa kalau saya tanya yang hobinya tahajud siapa? Nggak ada Pak. Pasti hobi kita main tenis, main badminton, nongkrong di kedai kopi. itu hobinya umat Nabi Muhammad akhir zaman. Tapi dulu Pak, sahabat Nabi banyak yang hobinya tahajud gitu. Abu Dzar Al-Ghifari waktu ditanya sama orang lain, apa yang paling kamu senangi di dunia ini? Jawabannya apa? Tahajud. Coba sekarang Bapak Ibu pergi ke sekolah SD, yang biasanya kan tanya hobi itu enggak di jamaah pengajian Pak, di sekolah SD biasanya kan. Ya, tanya siapa hobi yang cita-citanya jadi presiden, semua tunjuk tangan, ya kan? Yang hobinya membaca, semua tunjuk tangan. Yang hobinya hobinya tahajud, enggak ada Pak. Pasti tidak ada taruhan deh sama saya. Tapi di masa itu Pak, banyak sahabat yang memang ahli ibadah ya. Ya maka kemudian orang Arab Baduin ini bilang, saya enggak sholat enggak banyak, puasa juga enggak, yang wajib-wajib aja, ya juga zakat yang wajib-wajib saja, tapi saya betul-betul mencintai Anda wahai Rasulullah. Nah Bapak Ibu, hadis ini dalam Sahih Bukhari, baru saja 3 minggu yang lalu kita bahas di Masjid Gampung Doi ya di sini. Itu termasuk hadis mutawatir. Karena apa? Diucapkan di tengah-tengah orang ramai Pak. Semua sahabat yang hadir menjadi jamaah Jumat hari itu mendengar apa jawaban Nabi, apa respon Nabi terhadap pengakuan orang Arab Baduin tadi yang mengatakan dia betul-betul mencintai Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian berkata apa? Al-mar'u ma'aman ahabbah. Kelak di hari kiamat seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Udah selesai Pak. Itu membantu kita betul memahami hadis ini. Kalau kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad, udah selesai udah. Ya, insya Allah kita akan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayangnya Pak, kalau ditanya, ini umat akhir zaman ini ditanya, kamu idolanya siapa? Saya Cristiano Ronaldo. Ya bersama Cristiano Ronaldo nanti di hari kiamat. Karena kita nggak sungguh-sungguh sama Muhammad ya, dengan Nabi Muhammad. Ya kamu siapa idolanya? Kan idola itu Pak, idol. Nggak ada orang kita nyebut namanya. Saya Lionel Messi idolanya. Saya Evan Dimas, ya berarti bersama dengan dia. Ya, maka kita harus pertama mengidolakan Rasulullah sebelum siapapun, sebelum orang tua kita, anak kita, bahkan semua manusia, termasuk artis, termasuk pemain bola, termasuk tokoh-tokoh panutan kita di dalam kehidupan dunia, itu nomor sekian. Tapi nomor pertamanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita padakan pengajian kita pada subuh yang mulia ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Saya tentunya juga mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.